Ya, terlihat jelas ya Bapak Ibu sekalian. Jelas dokter. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua mengenai menangani penyakit menular seksual, terutama di sini kan topiknya terkait dengan kesehatan remaja ya. Jadi untuk penyakit menular seksual sendiri memang pada golongan usia 15 sampai 49 tahun itu ya termasuk di dalamnya ada remaja ya. Diperkirakan ya terdapat banyak sekali kasus penyakit menular seksual itu ya untuk klamidia sekitar 127 juta kasus baru, kemudian trichomoniasis 156 juta kasus baru, gonore 87 juta kasus baru, dan juga sifilis itu 6,3 juta kasus baru. Itu menurut data WHO 2016. Nah, begitu juga dengan remaja yang hidup dengan HIV ataupun ODA ya, orang dengan HIV di seluruh dunia itu pada tahun 2019 sekitar 2,1 juta remaja. Sehingga kita sebagai tenaga kesehatan tentunya perlu meningkatkan kepedulian ya dan juga awareness kita mengenai tanda-tanda penyakit menular seksual, yaitu nih tidak hanya pada perempuan ya, ini pada perempuan dan laki-laki, yaitu adanya keluar cairan dari vagina atau penis, nyeri saat buang air kecil, benjolan atau pertumbuhan kulit di sekitar alat kelamin, ruam, dan juga adanya gatal pada kelamin. Dan menurut data dari ini yang dari data dari Pedoman Nasional Infeksi Menular Seksual ya, yang umum terjadi itu adalah klamidia, herpes, gonore, HIV/AIDS, HPV, dan sifilis. Nah, untuk data di Indonesia sendiri, beberapa contoh penyakit yang umum antara lain gonore, kondiloma acuminata, sifilis, HIV, dan herpes genital. Jadi dalam bahasan kali ini kita akan lebih membahas 5 yang utama ya, gonore, kondiloma acuminata, sifilis, herpes genital, dan HIV. Nah, untuk gonore atau yang kita kenal dengan istilah kencing nanah, jadi gonore ini memang penyebabnya adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae dari golongan Gonococcus. Secara umum pada orang-orang yang terkena gonore itu akan muncul gejala yang eh, sifatnya general ya, seperti demam, sakit tenggorokan gitu ya. Kemudian ada nyeri pada perut bawah. Nah, tapi gonore tidak hanya sebatas keluhan yang sifatnya umum saja. Misalnya nih pada bayi baru lahir kita bisa temukan adanya konjungtivitis gonore ya, gonokokal konjungtivitis gitu, ataupun oftalmia neonatorum. Dan pada orang dewasa juga bisa terjadi ya, dan juga bengkak pada em, kelopak mata, itu pada mata saja tuh. Kemudian bisa pada organ yang lain, misalnya pada rektum, kemudian juga kantong kandung kemih, dan masalah pada saat berhubungan seksual. Jadi memang secara umum untuk penyakit gonorrea sendiri dapat ditata laksana dengan antibiotik ya. Dan memang untuk umumnya jika pasien rawat inap maka kita berikan antibiotik dari golongan cefalosporin seperti ceftriaxone. Dan tentunya karena ini kasusnya adalah penyakit menular seksual, kita memang utamakan abstinence utamanya ya, ataupun hindari berhubungan seksual dengan orang yang terkena penyakit tersebut dan tentunya tidak berganti-ganti pasangan. Nah, pada laki-laki, keluhan dapat keluar cairan dari penis yang biasanya itu warnanya putih, kuning, kehijauan begitu ya, jadi seperti nanah. Dan juga pada saat buang air kecil akan muncul rasa nyeri dan dapat susah berkemih. Kemudian ada juga bengkak dan juga nyeri pada testis. Dan dapat terjadi juga anusnya gatal dan keluar cairan dari anus. Nah, untuk perempuan terdapat keluhan adanya cairan dari vagina yang berwarna kuning ataupun putih, dan juga pada saat berkemih terasa nyeri ya atau ada timbul burning sensation, nyeri pada saat berhubungan seksual, dan juga adanya nyeri pada perut bawah, bahkan bisa sampai terjadi perdarahan yang abnormal selama masa menstruasi. Nah, gonore sendiri juga dapat muncul berupa faringitis gonore manifestasinya. Ini biasanya jika ada hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan dan melakukan seks oral. Dan komplikasi dari gonore sendiri cukup banyak ya, prostatitis, poliuria, disuria, infertilitas, nyeri panggul, konjungtivitis, artritis, miokarditis, meningitis, dan dermatitis. Berikutnya adalah kondiloma acuminata ataupun kutil kelamin.
Umumnya penyebabnya adalah virus HPV. Jadi tipe HPV itu ada yang low risk dan high risk ya. Pada tipe yang high risk itu meningkatkan resiko kanker serviks. Dan pencegahannya ini bisa dengan vaksinasi, abstinence setiap pada satu pasangannya, tidak bergonta-ganti pasangan. Untuk tata laksananya sendiri karena berupa benjolan, jadi bisa dimulai dari dengan tinktur podofilin ataupun larutan trikloros asetik acid, imiquimod, sehingga sampai dengan bedah eksisi maupun bedah beku. Nah, memang untuk kondiloma acuminata kan merupakan salah satu dari infeksi HPV ya, manifestasinya berupa kondiloma acuminata. Tetapi untuk infeksi yang persisten dan juga oleh HPV tipe high risk, maka akan meningkatkan resiko untuk terkena kanker serviks pada perempuan. Dan untuk anak sendiri ya, untuk jadwal dari imunisasi HPV sudah ada dalam jadwal imunisasi rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Untuk HPV itu juga sudah masuk di dalam program bulan imunisasi anak sekolah ya, untuk wilayah Indonesia, terutama kalau di Jakarta sih sudah ada ya, untuk bias pada kelas 5 dan kelas 6 SD untuk anak perempuan. Jadi memang kita harapkan vaksinasi HPV adalah saat ini kan satu-satunya gitu ya vaksinasi yang bisa mengcover kanker, terutama kanker serviks. Jadi memang kita harapkan semoga semua anak-anak yang sudah sesuai dengan usianya dapat diberikan vaksin HPV. Jadi gejala dari eh, tadi ya kutil kelamin itu ya bisa ada benjolan di sekitar genital ataupun anus, kemudian dapat seperti bentuknya tuh seperti kembang kol gitu ya, rasanya gatal ataupun tidak nyaman, dapat terjadi perdarahan juga saat hubungan seksual, dan juga biasanya meningkatkan kelembapan pada area tersebut. Bisa dirasakan nyeri, berdarah, ataupun bahkan sampai muncul adanya eh, cairan ya, cairan uretra dan juga rasa tidak nyaman berkemih. Jadi memang seperti kembang kol. Nah, seperti itu. Nah, untuk sifilis, sifilis penyebabnya adalah Treponema pallidum dan pada sifilis ini biasanya akan dimulai gejala dengan adanya luka di sekitar kelamin yang tidak nyeri. Tapi sifilis ini penyakitnya memang tidak hanya pada saat itu saja ya, tapi bisa jangka panjang sampai dengan komplikasi ke otak, jantung, syaraf, kulit, pendengaran, disfungsi seksual, inkontinensia urin, eh, kemudian juga untuk masalah kehamilan ya bisa mengakibatkan masalah pada kehamilan dan juga orang-orang dengan sifilis biasanya juga rentan untuk em, menderita HIV. Dan dia terdapat tahapan Oke, dengan gejala yang berbeda pada. oke. Jadi kalau kita lihat ada tahapan primer, sekunder, laten, dan tersier. Nah, pada tahap primer ini tadi ya luka pada kelamin, anus, bibir, dan mulut ya. Tidak nyeri lukanya, itu khasnya. Masa inkubasinya 10 sampai 90 hari. Kemudian pada tahap yang sekunder, nah itu beberapa minggu setelah lukanya hilang, muncul ruam pada tubuh, muncul gejala flu-like syndrome ya, termasuk sakit kepala. Nah, kemudian pada fase laten menjadi tidak bergejala ya, tapi kumannya tetap ada pada penderita dan dapat menular. Nah, jadi memang tetap menular nih gitu pasien yang terkena sifilis. Kemudian pada tahap tersier itu dapat terjadi pada masa 10 sampai 30 tahun setelah infeksi primer. Jadi sangat lama ya. Tapi dapat terjadi kerusakan organ seperti syaraf, otak, dan jantung ya. Komplikasinya juga guma ataupun tumor yang nanti akan kita lihat pada gambar. Jadi biasanya awalnya luka dulu ya. Lukanya tuh bisa nggak hanya di kelamin tapi bisa juga di bibir jika memang ada aktivitas oral seks ya. Tuh lesinya dan bisa muncul sampai dengan guma ya. Dan pada jika wanita hamil dengan sifilis, perempuan hamil dengan sifilis, maka bisa mengakibatkan kongenital sifilis. Untuk diagnosisnya memang dengan pemeriksaan yang bisa dengan pemeriksaan langsung, yaitu dari lesi atau ulkusnya ya, tapi sudah jarang dilakukan. Umumnya kita melakukan pemeriksaan lab dengan pemeriksaan VDRL dan TPHA ya. Dan untuk titernya sendiri diperlukan untuk evaluasi ulang setelah terapi untuk menentukan berhasil atau tidak pengobatan. Jadi untuk tes serologinya secara umum memang kita yang non spesifik itu ya VDRL, RPR, dan ada juga WR, dan untuk spesifik dengan FTA-ABS, TPHA, TPI. Jadi untuk
kondisi jika dicurigai penyakit sifilis, termasuk pada ibu hamil yang dicurigai ada aktivitas seksual yang mungkin tidak dengan satu pasangan gitu ya, lebih baik kita lakukan screening untuk sifilis ini. Nah, termasuk pada remaja ya, remaja yang sudah ada aktivitas seksual ataupun misal remaja yang hamil gitu ya, tentu kita juga perlu lakukan pemeriksaan adanya apakah juga ada sifilis nih pada remaja tersebut, apalagi jika memang dia bergonta-ganti pasangan. Dan untuk pengobatannya sendiri ya dengan antibiotik ya kalau untuk sifilis ya. Jadi umumnya dengan benzatin penisilin G. Dan jika pada pasien dengan sifilis tidak hanya pemeriksaan lab dan juga terapi obat antibiotiknya saja yang diberikan, tapi kita perlu evaluasi terapi. Nah, untuk pemeriksaan klinis dan serologi diulang pada bulan ke-1, 3, 6, dan 12. Untuk kriteria sembuhnya adalah titer VDRL-nya turun 4 kali lipat dalam waktu 6 bulan dan menjadi non-reaktif dalam 12 sampai 24 bulan. Berikutnya ada herpes genital. Jadi biasanya awalnya itu berupa lenting atau vesikal ya, yang kemudian menjadi ulcerasi, yang kita sebut dengan cold sores. Nah, disebabkan oleh virus HSV tipe 1 dan 2. Namun ada pasien-pasien yang juga asimptomatik, tapi tetap dapat menularkan penyakitnya. Karena dia disebabkan oleh virus, maka dengan antivirus ya, acyclovir, valacyclovir, foscarnet, famciclovir, ataupun pada lesi-lesi yang sifatnya misal di bibir ataupun di kulit, bisa juga dengan antivirus topikal. Jadi memang awalnya berupa lenting-lenting ya yang berkumpul, lama-lama bisa menjadi ulcerasi. Tentunya pada kasus dengan herpes genital kita lakukan manajemen pasangan seks ya. Jadi pada pasangan seks yang bergejala harus dievaluasi sama seperti pasien tersebut. Pada pasangan seks yang asimptomatik kita lakukan anamnesis lagi terkait riwayat lesi kelamin dan juga tes serologi apakah ada infeksi HSV. Dan biasanya juga penyakit menular seksual ini rentan juga dengan tentunya infeksi HIV ya, apalagi pada episode lanjutan dan berat. Selanjutnya kita bicara tentang HIV ya. HIV ini adalah virus yang mengakibatkan AIDS ya. Jadi memang HIV dapat menyerang sistem imun dan AIDS adalah stadium akhirnya dari HIV, terutama HIV yang tidak diterapi dengan optimal. Untuk penularannya sendiri dari darah, semen, cairan vagina. Jadi umumnya dengan melakukan hubungan seksual ya, baik itu anal, vaginal, oral, dan kemudian terutama pada yang tidak menggunakan kondom ataupun orang-orang yang beresiko yang berganti-ganti pasangan, termasuk juga penularan dapat melalui jarum suntik dan spuit, apalagi pada pengguna narkoba mungkin menggunakan bergantian ya. Dan pada anak itu dapat didapatkan paparan dari ibunya, jadi janin dan bayi dapat paparan HIV sebelum persalinan maupun selama persalinan ataupun melalui proses menyusui. Termasuk tentunya remaja. Remaja ini kan dari anak tumbuh besar menjadi remaja ya. Dan untuk timeline dari HIV sendiri memang bisa asimptomatik bertahun-tahun ya, dapat tampak sehat namun tetap terinfeksi. Pada remaja dengan HIV, tentunya ada populasi khusus ya yang mendapatkan infeksi itu melalui jalur perinatal ataupun horizontal. Horizontal ini ya tadi dengan hubungan seksual contohnya. Dan pemberian ARV ataupun obat antiretrovirus akan memberikan kesintasan pada remaja yang menderita HIV sama dengan remaja yang tanpa HIV. Jadi memang kepatuhan obatnya sangat penting ya pada pasien-pasien remaja dengan HIV. Dan memang kita usahakan bahwa bagaimana remaja tersebut dapat kita mempertahankan dia dalam layanan HIV gitu. Jangan sampai malah tidak minum obat gitu ya, ataupun ternyata ya nggak tahu kemana tuh ya, nggak kontrol rutin begitu. Jadi kita usahakan untuk mempertahankan remaja tersebut tetap dalam layanan HIV sehingga kita dapat pantau kondisinya. Dan untuk jangka panjang memang pemantauan fisik dan mental diperlukan ya untuk keberhasilan dari terapi, terutama untuk remaja dengan HIV. Nah, ini untuk pencegahan transmisi dari infeksi ataupun penyakit menular seksual ya. Jadi memang secara umum pasti kita utamakan dulu abstinence ya. Jadi tidak berhubungan seksual, terutama memang jika belum menikah begitu ya. Kemudian be faithful yaitu setia pada satu pasangan, tidak bergonta-ganti pasangan. Dan jika melakukan kegiatan seks yang beresiko, maka pastikan penggunaan kondom, tapi memang tentunya tidak menjamin 100% ya bahwa tidak menularkan begitu.
Jadi selain juga ABC ini ya, abstinence, be faithful, dan condoms, kita juga menyarankan kepada para pasien ataupun masyarakat ini ya untuk melakukan pemeriksaan dari infeksi menular seksual secara rutin. Baik itu ya bisa mungkin ke dokter umum dulu atau jika memang sudah ada keluhan bisa sesuai dengan tujuannya ya apakah ke dokter kulit ataupun ke dokter obgyn. Jika memang pasiennya anak dan remaja ke dokter spesialis anak begitu ya. Dan tentunya yang paling penting adalah bagaimana jika pasien tersebut sudah menderita penyakit menular seksual, kita pastikan bahwa mendapatkan pengobatan yang baik dan juga tidak memberikan stigma kepada pasien. Ya, demikian dari saya, para dokter, tenaga kesehatan, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf.